Ya, ini yang kemarin ya. Yang kemarin yang orang ada tunggu. Ya, ini yang kemarin ya, yang orang ada lihat. Nah, kalau metode bisection itu dia rumus untuk mencari C kan namanya bisection ya, atau dia berbagi dua ya. Nah, jadi DP rumus untuk mencari C itu dia itu adalah penjumlahan ya dari B tambah A terus dibagi dua. Nah, mencari titik tengah dari 0 dan 1 itu berapa DP titik tengah? Ya, saya buku tambah saja ini A dengan B, terus kita bahagi dengan 2. Nanti dapat DPC. Itu juga nanti di iterasi selanjutnya. 1 dan 0,5, titik tengahnya ada di mana? Ya, saya buku tambah saja ini. 1 tambah 0,5, terus kita bagi 2, dapat 0,75. Itu kalau untuk yang bisection ya. Namanya bisection kan dia berbagi dua. Berbagi dua itu sama besar. Nah, sedangkan kalau di dalam regula falsi, nah regula falsi itu kan dia menggunakan konsep kayak konsep gradien ya. Di dalam regula falsi dia menggunakan konsep gradien. Ya, jadi dari kedua titik ya, kedua titik yang sudah kita tentukan dari awal, ya dia akan menarik sebuah gradien ya. Dia akan tarik sebuah gradien di situ. Nah, itu akan sampai di mana ya? Nanti disitulah dia akan dapat titik C-nya di sini. Makanya untuk formula untuk mencari nilai C di sini agak sedikit berbeda dengan bisection. Ya, jadi bedanya antara bisection dan regula falsi adalah dalam menentukan titik C ini. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya terkait yang regula falsi ini. Karena nanti sebentar ada metode yang mirip dengan regula falsi ini. Ya, jadi kalau teman-teman sudah paham konsep dari regula falsi ini, ya nanti sebentar akan ada yang mirip. Terus juga kemarin kita juga sudah bahas terkait perbaikan ya. Perbaikan regula falsi, di mana kalau misalnya selangnya ini sudah lebih dari satu, ya, sudah lebih dari satu. Nah, dia ini akan menghitung nilai FA atau FB-nya itu kita kalikan dengan setengah, ya. Jadi makanya di sini dikalikan dengan setengah, agar supaya dia tidak terjadi titik mandek, ya. Nah, perbaikannya sih cuman di situ. Ini sama konsepnya dengan regula falsi, cuman ini untuk mencegah adanya titik mandek. Ya, makanya di FA sama FB ini ketika sudah mandek ya di sini atau sudah start, ya dia akan memodifikasi nilai dari FB atau FA menjadi setengah. Nah, selanjutnya juga yang kemarin kita juga sudah belajar ya salah satu metode yang metode terbuka ada namanya fixed point iteration. Ya, di mana dari fixed point iteration ini ada suatu soal di sini ya, ada suatu persamaan sistem ketidaksamaan yang non linear ya. Nah, itu kita rubah. Kita ubah formatnya seperti ini menjadi seperti ini ya. Kita rubah menjadi bentuk yang lain lalu kemudian kita iterasikan. Kita iterasikan nilai X-nya di sini ya. Ini juga kemarin sih sudah kasih contoh untuk soal yang lain ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan solusi persamaan ini ya. Non-linear untuk metode terbuka. Kemarin kita sudah belajar terkait yang fixed point iteration. Ya, sekarang kita akan belajar untuk yang Newton-Raphson sama secant. Ya, konsep ini yang Newton-Raphson sama secant ini lebih banyak menggunakan konsep gradien. Ya, konsep gradien seperti yang sebenarnya sudah jelaskan sebelumnya, yang di gradien itu ada di metode tertutup ya, yang di metode regula falsi. Oke, mungkin enggak lama, benar ambil ini dulu.
Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ya dalam metode Newton-Raphson. Ya, ini. Metode Newton-Raphson yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Ya, jadi bisa dibilang metode Newton-Raphson ini adalah merupakan suatu metode yang paling banyak ya digunakan, paling terkenal. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Ya, jadi yang dimaksud konvergensinya paling cepat, ya dia hanya membutuhkan iterasi dalam jumlah yang sedikit. Kemarin kan kita sudah lihat ya, waktu di metode dissection itu sekitar berapa puluhannya itu baru dia dapat. Kalau pakai metode regula falsi, jadi semakin lebih sedikit ya iterasinya. Pakai yang perbaikannya lagi ya semakin lebih sedikit lagi. Ya, jadi berarti metode Newton-Raphson ini dia ini konvergensinya paling cepat. Nah, ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri atau penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Taylor. Nah, kalau misalnya kita mau diturunkan secara geometri. Nah, metode Newton-Raphson ini dia menggunakan konsep gradien ya. Dia menggunakan konsep gradien. Jadi seperti yang kita ketahui kalau misalnya metode terbuka itu biasanya dia cuma menggunakan satu titik. Ya. Dia cuma menggunakan satu titik. Ketika kita misalnya menentukan titik di sini ya, ada titik XI. Ya, berarti dia ini akan kita cari fx-nya itu berapa di sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita di sini akan menghitung ya. Kita akan menghitung berapa gradien yang ada di sini. Ya, namanya gradien kita bisa menghitung dengan menggunakan turunan fungsi. Jadi ada fungsi tersebut, ya, terus kita hitung turunan fungsinya. Nanti itu dengan menggunakan XI sama gradiennya ini, nanti kita diminta akan mendapatkan di mana posisi XR tambah 1. XR tambah 1 yang ini maksudnya. Titik yang ada di sini. Perpotongan dengan sumbu X. Ya. Nah, ini adalah konsep-konsepnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana gradien itu merupakan turunan ya, turunan atau F aksen dari XR. Ya, bisa juga kita bilang sebagai delta Y per delta X. Di mana delta Y ini adalah merupakan ya selisih ya, jarak ya. Ini adalah delta Y. Ya, terus delta X-nya itu adalah yang ini. Ya, delta X. Ya. Nanti kita akan mendapatkan berapa titik di X I tambah 1 ini. Tentunya delta Y adalah di mana di titik ini kita kurangkan dengan 0 ya. Karena kan ini posisi Y ini kan ada di 0. Ya, jadi kita cuma menghitung saja berapa yang fx yang ada di sini ya. Terus juga yang di sini ya berarti kita harus hitung xi ini kita kurangkan dengan xi plus 1 ya. Makanya di sini ada xr kurang xr plus 1. Ya, nanti rumus-rumus ini kita modifikasi ya, mungkin kita apa lagi? Ya, sampai pada akhirnya jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti untuk kita menghitung X ya, X berikutnya adalah kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus seperti di bawah ini. Boleh? Mungkin masih bingung ya? Biar coba hapus gambar, terus orang coba next ya, halaman selanjutnya. Ya, ini kalau dengan menggunakan Dirac-Taylor ya. Ini kalau Dirac-Taylor yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Ini di mana f xr tambah 1
ini bisa bilang bukan sama dengan ya, mendekati ya. Nilainya itu nantinya akan mendekati fxr ya, tambah ya ini yang tadi. XR tambah 1 kurang XR, F aksen XR, ya ini dan seterusnya. Ya, ini dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya ini dipotong ya nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, kalau kita mau substitusikan lagi ya, kita mau modifikasi, ya ini akan kembali sama ya. Kembali sama dengan hasil yang ada di depan tadi. Coba orang balik ya. Ya, XR dikurang dengan F XR per F aksen XR. Ya, sama dengan yang ini. Ya, kondisi berhenti iterasi Newton-Raphson apabila ya ini kurang dari epsilon atau juga galat relatif hampirannya bisa kurang dari yang sudah ditentukan ya. Berarti ada 2 di sini nanti ya yang akan kondisi berhentinya. Ya, ini adalah apa ya? Ini adalah coba tunggu. Ya, ini adalah rumusnya ya. Ini adalah rumus dalam kode program ya untuk mencari nilai iterasi ya, nilai iterasi dari dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, di sini ini ada contoh ya. Hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x pangkat 2 dengan metode Newton-Raphson ya, gunakan epsilon sekian, tebakan awal x0 sama dengan 1. Nah, kalau kita mau menggunakan metode Newton-Raphson, berarti rumus yang ada di sini ini harus kita turunkan dulu. Ya, kita harus cari dulu turunan fungsinya. Ya, sama seperti ini. Kan ini ya. E pangkat x kalau mau diturunkan ya tetap sama ya. E pangkat x. 5x pangkat 2 ya. Pangkatnya kan turun tah. X pangkat 2 kan di sini nanti akan jadi x pangkat 1. Terus yang 2 ini kita kalikan dengan koefisien yang ada di depan. Makanya di sini jadi 10. Boleh diikuti? Boleh diikuti? Boleh, Mener. Boleh, Mener. Ya, mudah-mudahan boleh. Oke. Benar, coba buatkan dulu ya. Ini supaya teman-teman ada gambaran, benar coba bikin grafiknya dulu ya. Nah, ini masih loading. Ya, kalau ada yang mau bertanya, mungkin sambil tunggu loading, silahkan. Tadi E pangkat X. Di sini E pangkat X. E pangkat X dikurang dengan 5X pangkat 2. Ya. Oke. Terus dia minta tadi di X0 itu sama dengan 1 ya. Berarti mungkin ya. Benar coba screenshot. Terus kita orang coba langsung di Excel ya. Nah, ini
Ini untuk grafik yang tadi. Untuk soalnya tadi, coba perbesar. Ya, di sini fx sama dengan e pangkat x ya ditambah dikurang dengan 5x pangkat 2 ya. Nah, untuk turunannya tadi ada yang masih ingat bagaimana turunan dari e pangkat x? Turunannya adalah e pangkat x dikurang 10x ya. Oke, di sini iterasi, di sini kita masukkan nilai x-nya ya, di sini x0 1 2 3 4 5 6. Ada lagi informasi tadi epsilon sama dengan epsilon. Sama dengan 1 2 3 4. 1 2 3 4 1. Terus x0 sama dengan 1. Coba ini tulisannya jadi besar sendiri. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari x selanjutnya? Bagaimana cara kita mencari x selanjutnya? Nah, ini kalaupun misalnya di gambar sini ya, ketika x di 1 sini ya, x di 1 ya, mungkin di sini, yaitu bisa dibilang nanti coba insert shape ya. Ya, garisnya mungkin ya apakah seperti ini barangkali. Ya. Nah, ini kan gradiennya ya. Ya, mungkin nanti coba kita lihat ya berapa DP gradien. Nah, bagaimana cara cari yang tadi? Coba print screen lagi yang tadi rumusnya. Taruh di sini. Ya. Nah, di sini XR plus 1. XR plus 1 itu sama dengan XR. Ya, tinggal kita masukkan saja ini ke dalam rumus yang ada di sini ya. Sama dengan XR, berarti yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ini. Kita kurang dengan, ya, ini kita akan coba hitung fx-nya berapa dan f aksen x-nya berapa. Mungkin supaya teman-teman tidak bingung, ya, karena nanti kalau misalnya mau taruh DP rumus di sini, ya paling cukup panjang, supaya teman-teman juga tidak bingung, mungkin buat saja satu kolom di sini ya, di sini fxr, ya, di sini ada f aksen xr. Nah, sekarang kita hitung fx, kalau misalnya nilainya x sama dengan 1. Tinggal kita masukkan saja x ini ke dalam rumus yang ada di sini. Ya. Berarti sini kan sama dengan eksponensial ya dari 1. Terus kita kurang dengan 5 kali ini pangkat 2. Ya.
Betul begini toh? DP rumus. Ya, ini. Ini adalah titik ya, di mana ketika nilai X ya minus 2,28 ya, berarti titiknya di sini, di sekitar sini. Mungkin sekitar sini ya. Nah, sekarang turunannya ya, turunan dari fx tersebut. Ya, kita masukkan saja ke dalam rumus yang ada di sini. Ya, ini sama dengan e pangkat x. Ini kan x exp ya. 1 kan e pangkat x dikurang dengan 10 kali x. Ya. Nah, ini adalah gradien. Gradiennya ya mungkin di sekitar 7 sini ya, minus 7,28172. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari X yang selanjutnya. Ya, supaya gampang, ini kan kita sudah dapat ya, fxr-nya berapa, f aksen xr-nya sudah berapa, ya tinggal kita masukkan saja ini ke dalam rumus. Sama dengan 1, ya, ini xr, dikurang dengan, ya ini supaya tidak salah ya, kita pakai tanda kurung ya saja, pakai tanda kurung, fxr kita bahagi dengan f aksen xl. Ya, ini. Ada di titik sekitar 0,68665. 2. Ya, mungkin kalau Mner coba perbaiki garisnya, ya mungkin agak sedikit begini dia. Ya, mungkin agak sedikit begini. Coba Mner kasih tebal. Ya. Nah, berarti titik selanjutnya yang akan kita gunakan itu adalah titik ya yang di garis ini. Nah, titik yang ada di garis ini. Ya, mungkin kalau misalnya Mner pakai ini ya. Ini di sini ya kita tarik garis ke bawah ya mungkin dia ada di sekitaran sini stow. Ya tinggal kita lihat saja, kita masukkan dia ke dalam rumus ya. Yang ini tadi. Ini DP rumus ya sama dengan ini. Mungkin boleh orang tarik ke bawah ya. Nah, ini dia dapat di minus 3. Minus 3 ya berarti bisa dibilang bukan di situ ya. Bukan di sini. Kalau bilang dia minus 3, berarti dia itu ada di sekitaran sini. Nah, berarti mungkin DP garis ini agak kurang tepat. Sorong sedikit mungkin. Ya, soalnya agak susah ya kalau mau gambar gradien tanpa orang tahu DP ini. Coba sorong sedikit. Nah, mungkin begini. Ya. Nah, ini titiknya di sini. Nah, ini mungkin di sini minus 3 ya. Ini. Nah, berarti titik selanjutnya itu untuk X adalah di 0,68665. Dengan fx-nya itu ada di minus 0,37. Ini orang tinggal tarik saja ini ke bawah. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Tinggal orang tarik saja terus ini ke bawah. Nah, nanti akan dapat berapa perpotongannya di sini. Di titik. Dia perpotongan di titik X ya berarti ada di sini. Ya, di 0,60527. Ya, berarti ini nanti gradiennya akan semakin lebih kecil, semakin lebih kecil sampai dia menyentuh sumbu X. Mungkin boleh dipahami? Ya, ini kalau orang lihat, ya mungkin cuman sekitar, ya ini juga tergantung fungsinya apa, tergantung juga dari titik yang kita tebak ya, titik awal.
Kalau misalnya kita masuk 10, oh belum tentu ya dia dapat sini. Ini berarti bisa saja dia akan butuh iterasi yang lebih banyak. Ini dia. Nah, dia ini ketemu di 4,7 ya. Mungkin DP grafik yang di tadi. Coba mana tadi? Nah, ini. Ini ada titik lagi ya yang ke atas di sini. Nah, di sini di 4,7. Nah, jadi perpotongan di sini ada 3 titik ternyata. Oke. Sampai di sini boleh dipahami bagaimana metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson ini dia menggunakan kemiringan ya atau gradien untuk menentukan titik selanjutnya. Oke, boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ner. Ya, bagaimana? Rizal? Di video yang menerekam, Ner mau upload di YouTube kan, Ner? Rencananya sih begitu. Nah, Oke, Ner. Terima kasih, Ner. yuk, terima kasih. Ya, ini kalau tadi ya, di sini tebakan awalnya X0 sama dengan 1. Tapi di sini DP tebakan awal 0,5. Ya. Ya, itu orang coba saja ya tadi, yang tadi. Ya, kalau di sini katanya 1, ya tetap sama ya. 0,60527. Kalau ini 0,5, ya sama saja di sini ya. Ya, ini semua namanya dengan menggunakan metode numerik, ya kita semuanya ini berdasarkan fungsinya, ya, dan juga dari tebakan awalnya. Kalau misalnya tebakan awalnya minus 10, ya tentunya dia dapat di titik yang ada di sini. Kalau misalnya kita minus 100, ya sama saja. Bagaimana kalau misalnya, oh enggak ya. Coba minus 0,37142. Ya langsung dapat enggak? Oh, langsung dapat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di PDF yang kedua, ya. Kita akan masuk di PDF yang kedua. Nah, ini untuk metode secant, ya. Untuk metode secant. Nah, tunggu. Nggak lama nih.
menit lanjut. Ya, untuk selanjutnya ini adalah metode secant. Bisa dibilang metode secant ini adalah merupakan kelanjutan ya, kelanjutan dari metode Newton-Raphson. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, dari awal itu dia bisa dibilang ini ada hubungannya semua ya, antara yang dissection, regular falsi ya, terus juga kalau yang iterasi itu kan ya ada hubungannya juga ya, fixed point iteration sama yang tadi ya Newton-Raphson sama yang secant ini. Nah, prosedur iterasi metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Sayangnya, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Ya, kalau kita lihat tadi, yang di Newton-Raphson itu kan dia membutuhkan turunan ya, atau f aksen x-nya. Nah, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode secant. Ya, ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah contoh untuk ya bisa dibilang regula falsi. Terus ada Newton-Raphson, ya. Sama metode secant. Ini ketiganya ini dia menggunakan konsep gradien, ya. Nah, di regula falsi kita sudah belajar toh, ya bagaimana dua buah titik terus ditarik ya. Dua buah titik itu kita tarik. Nah, itu akan akan membentuk nilai C kalau di dalam regula falsi ya, C. Kalau di Newton-Raphson ini akan membentuk XR plus 1. Di dalam secant juga begitu. Ini nantinya akan membentuk XR plus 1. Nah, tapi apa bedanya antara metode Newton-Raphson dan metode secant? Kalau di dalam metode Newton-Raphson, dia ini hanya membutuhkan satu titik. Sedangkan kalau di dalam secant, dia itu menggunakan dua titik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan lebih lanjut. Loh, di dalam regula falsi ini juga menggunakan dua titik. Nah, memang kalau misalnya kita mau lihat ya secara sekilas, ya kalau cuma dilihat secara sekilas, nanti teman-teman akan bisa melihat bahwa metode regula falsi ini bisa dibilang mirip-mirip sama yang si secant. Ya. Nanti teman-teman akan lihat. Nah, ini adalah dengan menggunakan metode secant ya. Ini adalah dengan menggunakan metode secant. Nah, kalau di dalam ini ya, di dalam metode secant tadi, dia ini kalau metode Newton-Raphson, XR plus 1 sama dengan XR kurang F XR per F aksen XR. Nah, ini ada DP ini ya, ada DP pengembangan dari metode Newton-Raphson tadi, sehingga untuk yang metode secant dia menggunakan rumus yang ada yang ini. Dia menggunakan rumus yang ini. Kalau di dalam kalau dia di dalam metode Newton-Raphson ya, itu kan dia akan mencari dia kan cuma satu titik ya, cuma satu titik. Misalnya titiknya ada di sini, misalnya ini ya. Ini XR-nya, dia akan mencari gradien. Ya, tentunya gradien nanti akan dapat di sini. Ya. XR plus satunya itu dapat berapa? Nah, tetapi kalau misalnya dengan menggunakan metode secant di sini dengan menggunakan metode secant, ya kita ini di sini akan menggunakan dua buah titik.
Jadi di sini ada namanya titik XR-1 sama titik XR. Ya, di sini. Jadi dari dua buah titik ini, kita akan menarik, ya, kita akan tarik garis gradien. Garis gradiennya itu nanti kita akan lihat di mana dia akan berpotongan dengan sumbu X. Ya, tentunya ada di sini. Ya, nanti ini akan ada iterasi lagi, ya, iterasi lagi dengan menggunakan dua buah titik lagi. Nah, dua buah titik mana yang akan kita gunakan? Tentunya yang ini sudah tidak kita gunakan. Yang ini akan menjadi XR-1 dan ini akan menjadi XR. Dari dua buah titik ini ya akan kita cari. Tentunya kalau titik ini ya dia perpotongannya mungkin di sini, ya. Ya, kita akan cari gradiennya lagi di sini. Ya, cari gradiennya lagi di sini. Ya, kalau misalnya boleh dibilang ini mirip-mirip sama regula Falsi ya. Tapi yang membedakan adalah titik-titik yang digunakan ini dipakai secara terus-menerus ya. Jadi misalnya ini sudah dapat XR sama XR-1. Ya, nanti ketika dapat titik yang baru lagi, ini sudah tidak dipakai, tapi titik ini akan jadi XR-1. Titik yang baru nanti akan jadi XR. Ya, dihitung kembali. Ya, jadi istilahnya kalau di dalam metode secant, ya istilahnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama, pakai dua buah titik ini. Kalau misalnya sudah dapat titik ketiga, ya, yang dipakai adalah dua buah titik ini. Kalau misalnya sudah dapat untuk mencari titik keempat. Kalau sudah dapat di titik keempat, ya digunakan dua buah ini. Jadi istilahnya cuma pakai dua titik, tapi secara iterasi terus-menerus. Mungkin lebih simpelnya ya, mungkin lebih simpelnya perbandingannya mungkin ada di slide sebentar. Coba next. Ya ini ya, metode secant memerlukan dua buah tebakan awal akar, yaitu X0 dan X1. Ini kondisi berhenti, ya seperti ini, sama. Sepintas metode secant mirip dengan metode regula Falsi, namun sesungguhnya prinsip dasar keduanya berbeda. Seperti yang dirangkum pada tabel di bawah ini. Ya ini. Untuk regula Falsi, ya ini untuk regula Falsi, diperlukan dua buah nilai awal, A dan B, ujung-ujung selang sedemikian sehingga FA kali FB kurang dari 0. Ya, kalau untuk regula Falsi, FA kali FB itu kurang dari 0. Kenapa harus kurang dari 0? Karena ketika ada suatu, misalnya ada di sini ya, untuk mengetahui titik-titik itu dia berpotongan dengan sumbu X, ya berarti hasil perkalian dari FA dan FB itu harus kurang dari 0. Ya toh, teman-teman masih ingat di dalam menggunakan metode tertutup, syaratnya itu harus seperti ini. Kenapa seperti ini? Ya, karena dengan seperti ini, kita mengetahui bahwa di dalam range atau di dalam selang tersebut, itu pasti ada titik yang memotong. Pasti akan ada titik yang memotong sumbu X. Ya, itu syarat dari regula Falsi. Nah, akan tetapi kalau misalnya di sini kita lihat dengan menggunakan metode secant, dia juga tetap sama. Diperlukan dua buah titik awal X0 dan X1, ya, tebakan awal akar, tetapi tidak harus kurang dari 0. Ya, tidak harus kurang dari 0. Jadi entah mungkin kalau misalnya contoh ya, di grafik yang sama kayak tadi, ya bisa saja mungkin titik yang teman-teman tebak ada di sini, dan titik yang satunya mungkin ada di sini. Tidak harus. Atau mungkin dua-dua ada di bawah, misalnya di sini dan di sini. Ya, tidak harus kurang dari 0. Jadi ini dia tidak memberi batasan bahwa harus begini dulu. Ya, kalau di dalam metode secant ya tidak harus. Terserah titik berapapun yang teman-teman akan mau coba cari, ya terserah berapapun nilainya. Oke, itu dari syarat awal ya. Syarat awal dari regula Falsi dan metode secant bisa dibilang sudah berbeda ya. Kalau yang satu harus, ya kalau yang satu tidak harus.
Oke, selanjutnya di iterasi pertama. Untuk iterasi pertama bisa dibilang ini sama. Untuk iterasi pertama antara regula falsi dan metode secant ini sama, ya ini. Tidak ada perbedaan antara regula falsi dan secant. Ya, perbedaan baru muncul pada iterasi kedua. Ini juga sama ya. Iterasi pertama tidak ada perbedaan antara secant dan regula falsi. Perbedaan baru muncul pada iterasi kedua. Ya, kalau di dalam regula falsi, ya kita tentukan titik A ada di sini, ya ini A. Tentukan titik B, ya titik B ini FB-nya. Cek dulu apakah ada perpotongan, ya ada perpotongan ya di sini. Satu sini nilainya minus, satu sini nilainya plus. Untuk mencari titik potong C, ya kita tarik garis ya dari A dan B. Dengan menggunakan rumus gradien, ya nanti akan dapat. Misalnya C-nya itu ada di sini. Ya, C-nya itu ada di sini. Ini titik C. Ya. Iya, ya. Ini titik C. Nah, terus tunggu. Titik C. Ya. Kita akan dapatkan di sini titik C-nya ya. Ya, terus nanti akan ya ini untuk iterasi pertama. Sorry. Selanjutnya untuk yang metode secant juga sama, ya. Di sini ada titik XR-1 sama ada titik XR, ya. XR-1 sama ada titik XR. Sama juga konsepnya. Ini sama kayak A, ini juga sama kayak B, ya. Nanti di sini dapat satu titik baru lagi di sini namanya C. Untuk iterasi pertama itu sama. Oke, benar lanjut di slide kedua. Ini ada terpotong kayaknya ini ya. Coba tunggu. Kayaknya ada yang terpotong ini. Coba tunggu. Coba lihat dulu. Apa sama? Ya, ini. Ini. Oke. Ya, tadi di sini titik A, ya. Terus mungkin di sini titik B. Ya, dia tarik garis. Titik A-nya tadi di sini ya. Titik A-nya di sini dia tarik garis seperti ini. Ya, nanti dapat titik B. Titik C tadi ya. Nah, untuk yang di regula falsi, ya tentunya dia akan cari dulu di sini ya. FC-nya berapa tadi? Di sini ada F, B, di sini ada F, A. Nah, dia akan lihat perpotongan dengan sumbu X ada di mana? Ada di range mana? Apakah ada di range A, C, atau di range B, C? Ya, kalau kita lihat di sini, perpotongan dengan sumbu X itu ada di range A, C. Sehingga nantinya yang range A, C ini akan jadi suatu range yang baru. Ya, makanya di sini muncul ada titik B. Ya, ada titik B di sini.
Nah, di dalam dengan titik B ini nanti ya dia akan hitung lagi di sini, ya. Dia akan hitung lagi di sini. Di sini jadi B, ya. Dia akan cari lagi titik C-nya ada di mana, ya. Titik C-nya ada di sini. Nah, jadi istilahnya kalau di dalam regula falsi, ya, di dalam regula falsi dia ini menggunakan dua buah titik ya, terus dia akan lihat perpotongan sumbu X-nya itu ada di mana. Apakah ada di A dan C, terus ada di C dan B. Nah, pilih salah satu. Ya, tentunya dengan memilih salah satu, range 2 ini akan jadi range berikutnya. Nah, kalau di dalam menggunakan metode secant, teman-teman lihat tadi sebelumnya, mungkin di sini, ya, posisi XR-1 ada di sini, ada di belakang, posisi XR ada di sini, ada di depan, dan di tengah sini ada posisi XR plus 1. Ya. Ketika sekarang, ya bisa dibilang tadi di sini, yang sebelumnya ya, ada satu posisi titik sebelumnya. Nah, sekarang yang tadi ininya, yang namanya adalah XR, sekarang sudah berubah, namanya jadi XR-1. Terus yang di titik ini, yang tadinya adalah namanya XR plus 1, sekarang ketika di iterasi kedua, dia namanya sekarang sudah menjadi XR. Nah, berdasarkan dua buah titik ini, ya, dua buah titik ini nanti kita akan menarik sebuah gradian lagi untuk mendapatkan XR plus 1. Ya, nanti dari titik XR plus 1 ini ya akan kita gunakan dengan menggunakan ya dua buah titik ini sama titik yang ini. Yang ini sudah tidak digunakan lagi. Ya. Jadi iterasinya seperti itu. Misalnya dapat titik 1, titik kedua, berdasarkan dua titik ini kita akan cari titik ketiga. Ya. Selanjutnya untuk mencari titik keempat, ya kita gunakan titik kedua sama titik ketiga untuk mencari titik keempat. Cari titik kelima, ya gunakan lagi titik keempat sama titik ketiga untuk dapat titik kelima. Jadi kalau di metode secant seperti ini. Ya, beda kalau misalnya tadi, misalnya A sama A, B. Terus misalnya dia ada di A, C. Ya sudah. Di sini C-nya ini jadi B. A, B. Misalnya di sini B, C. Ya, B-nya ini nanti akan jadi, C, B. Ya, C-nya ini akan jadi nilai di A ini nanti. Ya. Jadi itu adalah bedanya. Bedanya antara regula falsi dan metode secant. Ya, seperti biasa. Regula falsi itu adalah merupakan metode tertutup. Jadi, metodenya itu selalu konvergen. Ya, selalu pasti akan menemukan akar-akarnya. Nah, kalau dengan menggunakan metode secant, bisa saja hasilnya adalah divergen. Ya, dia menjauhi dari jawabannya. Ya, namanya juga ini adalah menggunakan metode terbuka ya. Kalau ini metode tertutup. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah beda ya, beda antara metode regula falsi dan metode secant. Mungkin teman-teman bingung ya, mungkin teman-teman bingung ini carinya bagaimana. Ya, kita coba dengan menggunakan Excel. Ya. Ini metode secant. Gambarnya menerkopi. Ini. Terus ininya juga menerkopi. Iterasinya Mner coba copy lagi. Ya. Tentunya untuk metode ini dia enggak pakai ini. Enggak pakai turunan. Oke. Ini adalah metode secant ya, metode secant. Nah, metode secant ini dia membutuhkan dua buah titik.
Ada yang mau random? Ayo, titik berapa-berapa? Terserah sembarang. Ayo, mau titik berapa? Dua ini. Ayo. Malu-malu. Oh, 2/3. 2/3. Ini 2/3-nya kelihatan, Kang. Oke, orang coba ambil yang kelihatan 2/3. Ini hapus. Ganti yang ini. Ini sebenarnya kan kalau secara menggunakan komputer ya, sebenarnya ini gambar-gambarnya enggak terlalu apa sih? 2/3 DP 2/3-nya ada apa DP ini? Tunggu bisa kecil lagi. Ini hapus Jo. Saya lebih bagus supaya enak. Ya. Oke. Ini dia 20. Ya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 10. Ya. 10. Di sini mungkin ya 5. Kalau 2 dan 3 mungkin ada di range ini. Coba tarik garis lurus. Ya, mungkin kira-kira lah seperti itu ya. 2 dan 3. Oke. Untuk mencari fx masih sama ya. Jadi, atau benar ulang saja ini. Ya. Sama dengan, ya kita masukkan ke dalam rumus yang ada di atas ini. E pangkat 2. Ya, kita kurangkan dengan 5 kali X pangkat 2. Ya, boleh seperti ini ya. Boleh seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau gunakan pakai notasi pangkat, ya boleh pakai power ya. Di sini X pangkat 2. Ya. Boleh seperti ini, boleh sama dengan tadi. Sama. Ini ya. Kalau pakai power, sama ini kali ini, sama. Ya, ini. Sama hasilnya. Oke, ini orang tarik lagi ke bawah. Ya, dia ada di minus 12. Minus 12, ya betul ya. Di sekitaran sini stop dia. Di sekitaran sini, kalau 3 itu di 24.
24 berarti ini garis kayaknya miring. Di garis ini, ya mungkin lurusnya seperti ini. Ya. Ya, dia ada di minus 24,9. Nah, dari dua garis ini, ya tentunya kita akan tarik garis gradien. Ini ada palian nanti ini dari gradien. Nah, mungkin gradiennya kalau dia di 12, oh berarti dari atas. Ya, anggap saja DP gradien seperti ini. Ya. Nah, sekarang berarti titik selanjutnya itu kalau misalnya kita lihat seperti ini, ya mungkin ada di atas-atas ini ya. Mungkin ada di atas-atas ini untuk yang di sekitaran 0 sampai minus mungkin. Ya. Orang coba saja di sini. Ada yang masih ingat DP rumus? Biar saya lupa. Coba tunggu, lihat ulang DP rumus. Mana itu metode secant? Ya, ini DP rumus. Rumus untuk mencari XR plus 1. Ya. XR plus 1. Itu sama dengan ini kayaknya boleh. XR ya, XR berarti yang ini. Ya, berarti X sebelumnya. X sebelumnya ini, XR kita kurangkan dengan ya ini karena sudah ada perkalian seperti ini, benar buka kurung juga ya. Buka kurung. Nah, sekarang kita akan hitung untuk F XR kita akan kalikan dengan XR kurang 1. Ya, berarti di sini FXR dulu. FXR berarti yang ini ya. FXR kita tambah dulu kurungnya satu lagi di sini. FXR kita kali dengan ini. XR kurang 1. Berarti di sini. XR dikurang dengan XR kurang 1. Ya. Kurang tutup kurung. Supaya ini kurung ini. Ya. Ya, ini toh. Ya, seperti biasa, Mener ingatkan, tolong jangan sampai salah. Ya, tolong jangan sampai salah penempatan tanda kurungnya. Karena kalau misalnya teman-teman salah, ya hasilnya juga pasti akan beda lagi. Ya. Selanjutnya Mener bahagi dengan ini Mener pakai dalam tanda kurung lagi. FXR. FXR berarti ini kita kurangkan dengan FXR minus 1. Ya. Nah, ini dapat dia. Betul toh? Di range ya sekitaran 0,97. Ya, 0,97 itu berarti nah, mungkin masih maju-maju ke depan sini ya. Masih maju-maju ke depan sini. Nah, berdasarkan ini pada rumus, ya ini kita copy saja. Ya, dari sini ini kan sudah merupakan iterasi. Ya, ini kita copy saja sih ini ke bawah. Dia pasti akan mengikuti. Ya, sampai dapat. Ini benar copy juga ke bawah. Ini benar copy ke bawah. Nah. Seperti teman-teman perhatikan, untuk mencari di titik kedua ya, di iterasi kedua dia membutuhkan 2 titik sebelumnya. Kalau di sini dia butuh 2 titik sebelumnya. Ini dia butuh 2 titik
sebelumnya. Begitu seterusnya, 2 titik sebelumnya, ya. Nah, jadi untuk metode secant seperti ini. Ya, oke. Mungkin bisa dipahami untuk metode secantnya, atau sudah cukup rumit, cukup tagulung. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau suka coba ganti DP nilai X? Misalnya, NER kita mau coba 0 dan 1. Ada yang misalnya mau suka coba 10 dan 20. Oh, ada apa di sini? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau metode bisection, dia berbagi 2 ya. Dari 1, misalnya dari 0, sini ke 1, dia berbagi 2. Ya, sama besar, kiri dan kanan sama besar. Terus dia cari, ya, perpotongannya ada di mana. Apakah di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ya, begitu terus, iterasinya begitu terus-menerus sampai dia dapat. Kalau regula falsi, dia akan tarik garis gradien. Ya, tarik garis gradien dari misalnya dari 0 sampai 1, dia tarik garis gradien. Titik perpotongan dengan sumbu X itu dinamakan titik C. Ya, terus selanjutnya dia akan melihat lagi perpotongan dengan sumbu X itu ada di mana. Apakah ada di range A, C atau di range C, B. Ya, kalau dia di range C, B, ya C, B ini akan jadi range yang baru untuk dia cari lagi dengan menggunakan gradien lagi tentunya. Kalau perbaikan regula falsi, ya kalau range-nya ini sudah 2 kali ya, range yang sama ini sudah 2 kali, ya dia akan memodifikasi nilai FA atau nilai FB ya agar supaya tidak terjadi titik mandek. Fixed point iteration ya, dia rubah dari yang seperti ini, dia akan rubah untuk mencari nilai X-nya, nilai X berikutnya. Kalau Newton-Raphson ya, kalau Newton-Raphson dia menggunakan metode gradien ya, atau ada turunan fungsi. Jadi ketika di titik tersebut nilai fx-nya berapa, dia akan cari nilai gradiennya juga berapa. Ya. Nah, kalau di metode secant ini agak sedikit mirip ya dengan regula falsi tapi bukan regula falsi. Di mana perbedaannya kalau di regula falsi dia kan akan melihat perpotongan sumbu X ada di mana. Apakah ada di A, C atau C, B. Ya, itu kalau regula falsi, sedangkan kalau metode secant dia itu akan menggunakan 2 titik sebelumnya. 2 titik sebelumnya untuk menentukan titik yang baru. Oke, mungkin itu saja ya perbedaan dari kelima metode tersebut. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin NER akan bagikan kode presensi ya.
15 Maret. Ya, silakan teman-teman mengisi kode presensi yang sudah muncul di layar. Ada yang sampai suka ketik di chat. Tolong jangan berbagi nih. Nih kode presensi. Ini kalau menerja dapat tuh yang dia berbagi, biasanya menerja tanya. Oke, sudah semua mengisi kode presensi? Sudah benar. Oke. Ada yang ingin ditanyakan seputar materi? Nggak ada? Ini lihat belum semua ini yang dapat isi kode presensi ini. Partisipan ada 41, yang Mbak isi baru 36. 4 orangnya belum Mbak isi. Atau 4 orang ini dual device. Ya mungkin parkon orang. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ner akan akhiri kelasnya. Terima kasih semuanya. Ya, tolong kalau misalnya ada yang bingung, nanti boleh di-review kembali materinya. Atau kalau misalnya perlu mau bertanya ulang Pak Mner juga enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa untuk hubungi Pak Mner, bertanya ulang. Oke, thank you semuanya. Selamat siang ya. Selamat, ini sudah jam makan siang kayaknya. Selamat makan siang. Thank you. Terima kasih, Mner. Terima kasih, Mner. Selamat siang. Terima kasih, Mner. Terima kasih, Mner. Terima kasih, Mner. Thank you semua.